Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Di sini forumnya belajar bersama ya, karena saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Muslimah. Saya sebenarnya tadi sudah mau on cam jam 6.30 waktu di sini, mungkin jam 7 di sana ya. Cuman saya belum prepare. Malah bikin hal-hal yang lain. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallah, silakan tetap layarnya dan kita akan melanjutkan pelajaran. Kita coba ngaji yang mushaf i'rab dulu. Yang kemarin jam 8. Kakak di Malaysia Timur ya? Kakak di Malaysia Timur. Iya, sekarang jam 8 ya. Baik. Terima kasih Kak Luki. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih Kak. Barakallahu fikum. Ya, kita nanti akan bahas di i'rabnya. Di kemarin itu saya mikir, ternyata saya harus memperdalam tentang pengetahuan nahwu shorof bagi pemula, karena yang sekarang saya ajak bicara dan para hadirin itu kebanyakan, setelah saya analisis itu kebanyakan adalah laki-laki, dan tapi cuman beda 54%-an gitu, dan yang perempuan juga sekitar umur 20 sampai 35 tahun, 40. Jadi di bawah saya banget gitu. Dan rata-rata mereka ingin membaca dan membahas tentang nahwu shorof pemula agar bisa memberikan pemahaman dari Al-Quran dengan baik, dan rata-rata mereka ketika berkomentar untuk ikut belajar itu sudah punya basic dasar dalam hal nahwu shorof atau juga dalam hal pembacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan yang lebih menyenangkan banget itu kalau membahas di nahwu pemula itu sering ada hadir banyak asatidz, dan itu mengingatkan saya apabila saya ada kesalahan. Terima kasih. Kita mari berdiskusi di sini, belajar bersama, dan bagaimana mencontohkan kepada yang lain di saat kita tidak punya ilmu. Kita harus kejar ilmu itu apapun posisi, keadaan, dan umur kita ya. Usia kita yang sudah tidak muda lagi, sudah tidak punya ini lagi, tapi kita masih punya otak yang diberikan oleh Allah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tersebar di dunia ini yang meningkatkan pemahaman kita terhadap agama ini. Fix di situ. Oke, baik. Terima kasih yang sudah hadir. Pak Munif. Sehat Pak Munif, barakallahu fikum. Kita kemarin di ayat 10 ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Ya. Ini kita sampai belajar idhofah. Kak Muslimah boleh dilihat itu yang iklan perhalamannya. Silakan pertemuan 1, pertemuan 2 sampai selanjutnya itu dipelajari. Nanti saya akan lanjutkan video-videonya. Saya lupa untuk melanjutkannya, terselip dengan tugas yang lain soalnya. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Silakan tap layar ya. Iya, oke.
Ini yang ya ini apa kemarin kita punya PR di kalimat. Nah, saya ingat di sini kalimat. Ya. Kita kemarin belajar mudhof ada di sini. Yunfikuna amwalahum fisabilillah. Baik, kita baca dulu Qur'annya. Ini ada mushaf i'rab. Di mushaf i'rab itu ada di etalase saya, Kak. Oh iya, Quran i'rabnya sudah punya, Kak. Dikasih. Iya. Barakallahu fikum. Nggak apa-apa begitu, nak kasih separuh. Nggak apa-apa, dia ada yang akan makan. Sok aja kasih. Kasih aja, bukan kasih separuh, dia mah ada cuman buat ngurus ini aja. Apa mulutnya biar ada rasa. Maaf, terima kasih. Ini mushaf i'rab al-mubarak dengan Rosem Usmani standar Kemenag RI. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebutnya kita itu mushaf i'rab Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Konsultan ahlinya yaitu Syekh Ahmad Al-Misri dari Mesir ya. Kalau kita Al-Indonesi, kalau Malaysia Al-Malisi. Iya. Yang saya tahu di Mesir itu ada salah satu pusat kebudayaan, itu pusat kebudayaan Indonesia, yang dia itu memberikan kursus gratis kepada para warga negara Mesir yang ingin belajar bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah di sana lulusannya banyak, dan salah satunya ada yang dibawa oleh ada yang melihat potensi untuk kebudayaan gitu, akhirnya dibawa ke Indonesia dan ternyata jatuh cinta sama Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Akhirnya hidup di Indonesia seperti kita kenal. Ada selegram yang tadinya tidak mengatakan dia sebagai ustadz, tapi akhirnya sekarang sebagai ustadz, yaitu Muhammad Fuli. Terus juga ada salah seorang yang dia bergerak di bidang bahasa Indonesia. Kemudian dia menjadi dosen, namanya Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa ya? Ya, itu sudah sekolah di kuliah di Fakultas Bahasa Indonesia kalau nggak salah. Terus dia ngambilnya itu sampai ke tingkat doktor. Karena orang-orang Mesir pintar-pintar, Kak. Kita lanjutkan di itu tadi yang Al-Mesir. Sekarang kita lanjutkan bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat mana telur? Ya, silakan di absen teman-teman yang hadir ini dari mana aja, para hadirin dari mana aja. Saya tidak menyematkan etalase, saya mau fokus dulu sini ya. Teman-teman hadir silakan, barangkali mau berkenalan dari teman-teman dari mana aja. Ya. Fi kulubihim, fi huruf jar, kulubi majrur yang dijarkan dengan kasroh, wahwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Lihat ini mudhof ilaih, tapi saya nggak sebutin majrur, tapi ketika kita lihat di sini ada mudhof ilaih, tahu kalau ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Fi kulubihim ini sebagai khobar muqaddam karena ini yang namanya mubtada muakhar begitu. Ini ada isi-isi i'rabnya, enak kalau kita baca. Marodun mubtada muakhar. Kalau ada ayat seperti ini, ada khobar muqaddam, berarti ayat ini wajib dan perlu diperhatikan dengan amat sangat sebagai bentuk perhatian gitu. Baik. Marodun mubtada muakhar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Kita pakai metode aliklan ya kakak untuk nahwu pemula. Ya, ketika kita mengirob dengan metode aliklan, kita akan tahu bahwa pakai metode aliklan itu lebih mudah untuk dibahas, dan kita merasa kalau membaca pakai dengan metode aliklan itu sebenarnya ada terjemahan dari kitab-kitab i'rab yang beredar selama ini. Baik. Lanjut, fazadahumullahu, fa-nya ini huruf,
Zada sebagai fi'il madi dengan fa'ilnya. Apa ini? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya hu. Bukan, fa'ilnya Allah. Ya, baik. Fazada fa huruf zada fi'il madi hum domir mutasil dengan domir mutasil sebagai maf'ul bih, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan doma gitu. Lalu Allah menambah pada mereka, ya kan? Berarti ini namanya maf'ul bih yang pertama. Ini nih maf'ul bih yang pertama. Kali sini marodon sebagai maf'ul bih yang kedua gitu. Ada dua maf'ul bih. Ya. Marodon maf'ul bih kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu. Oke. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Barakallahu fikum. Silakan memperkenalkan diri dan kita akan berinteraksi secara intens untuk mempelajari i'rab. Barakallahu fikum. Anhum ala mana tadi? Oke, yang ini. Walahum, beli di mana bun? Kitabnya ada di etalase saya, banyak di marketplace juga ada di etalase saya kak. Ya, ada di etalase saya. Sengaja saya tidak sekarang harus di ini ya. Kalau di kemarin saya pasang ini, sekarang saya tidak pasang etalasenya. Cuman ini saya aja sih. Silakan dicari aja, bilang Mushaf i'rab ada di etalase saya. Mungkin nanti ada beberapa pilihan ya, ada yang A4, ada yang A5. Ini yang saya pakai A5, panjangnya 14, lebarnya 20 ya, jadi kecil. Jadi kalaupun baca juga harus pakai zoom ya, pakai HP zoom. Terus kalau misalnya ada punya luv atau pembesar bisa dipakai. Assalamualaikum, saya selalu Bu Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Asep. Pak, insya Allah nanti kita pelatihan 3 ya. Pelatihan 3 tentunya Agustus insya Allah diselenggarakan sama Pak Pak Jarkasi, ketua kita. Ya, kemarin udah ketemu ya. Nanti bisa japri sama beliau atau mau ikut sama saya. Saya minta nanti waktunya Pak Ustadz cuma berapa jam untuk belajar. Jadi modelnya begitu. Bapak untuk transportasi mudah kan dari Tangerang? Iya, ini maaf ya, ini saya ini dulu di sini. Udah tak follow Ustadzah ini Bang Ion Lampung. Masya Allah Bang Ion, terima kasih. Terima kasih sudah di follow. Iya. Terima kasih Bang Ion. Oke. Lampungnya mana Bang? Saya ini sering bolak-balik Lampung dulu tahun 1900 1900 90-an gitu. 1992, 93, 94. Terakhir itu 93. Ya, terakhir saya 93. 93. Dulu ke Gedung Tataan, sekarang mah bukan dia ininya, Lampung Selatan. Baik. Alhamdulillah dikasih kemudahan. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau ini baik, sih baik. Baik. Nanti saya ini japri ya, Pak ya, kalau untuk pelatihan 3 kalau saya maunya cuma karena saya jauh ya Pak ya, jauh, saya bareng sama Bu Ana nanti ikut pelatihan 3 gitu ya. Terima kasih, barakallah. Baru jilid 1 ya Pak ya, baru jilid 1 nggak apa-apa, nanti ada ininya penekanannya juga. Nanti kalau udah selesai jilid 1 baru jilid 2 itu pun ini mungkin Bapak basicnya sudah ada, jadi tinggal menerapkan. Baik. Terima kasih Pak Tinta Hitam. Ya, terima kasih barakallahu. Walahum, buatnya ini huruf. Lahumnya ini sebagai apa lagi? Jar majrur. Tapi jar majrurnya sebagai ini ada mubtada mu'akhar, berarti sebagai khobar muqaddam. Iya Kak, sekalian di sini ada kisi-kisinya tuh, kisi-kisi i'rab. Saya kenalkan. Untuk nahwu pemula pakai metode al-i'lan, kita pakai
kisi-kisinya itu i'rab di sini dan tidak begitu sulit ya. Dan karena kalau yang pemula langsung disuruh baca di i'rab itu memang belum bisa, makanya saya pakai metode masuk dulu ke Al-Qur'an satu ya Pak ya. Nanti kalau sudah masuk ke Al-Qur'an, terus nanti kita belajar Al-I'lan ya. Di sini ada bukunya. Ada bukunya. Kemarin kita sudah ini sudah ini ada bukunya. Ini bukunya Kak ya. Ini bukunya yang ditulis oleh Ustadz Sugi ya, karena beliau yang mengenalkan metode Al-I'lan. Baik ya, walahum kalau ada sibe jumlah berupa zorob atau berupa zer majrur, maka dia kalimat itu menjadi khobar muqaddam, tidak yang didahulukan ya kan. Kada azabun adalah mubtada muakhor yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Alimun ini adalah naat baliknya ke manutnya adalah azabun. Ini ada di Al-I'lan 3 kalau nggak salah, iya. Terus kemudian bima. Jadi kalau dengan metode Al-I'lan itu yang jilid 1 aja cuma 29 ya Kak, tinta hitam ya Pak, tinta hitam itu cuma 29 halaman dan itu mencukupi kita itu untuk belajar i'rab ya. Kalau setelahnya jilid 2 dan jilid 3 itu berupa keterangan. Oke, baik. Bima bi huruf jer, ma majrur. Ma-nya ini isi mausul. Ma isi mausul, ya. Ma isi mausul. Kita ulangi yang pelajaran kemarin. Ma isi mausul sebagai majrur. Kanu ini adalah fi'il madi nakis. Ya, dan di sini ada isim kanaknya juga. Ya, fi'il madi nakis dengan isim kanaknya. Apa nih isim kanaknya? Hum. Yakdibuna ini adalah fi'il mudhari. Kalau ada ro di sini namanya rofa. Iya, berarti marfuun. Fi'lun mudhari'un marfuun dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah hum. Kalau dalam metode Al-I'lan, saya ingetin kita pakai metode Al-I'lan. Ya, baik. Ya. Jadi kalau dini ada isim kana, khobar kananya mana? Khobar kananya yakdibuna. Karena ini adalah isim mausul, maka kita butuh apa? Silah mausul dan aid. Aidnya mana? Aidnya sebentar. Kanu yakdibuna ini sebagai silah mausul. Aidnya mana? Aidnya kemarin kita sudah ingat, ini adalah aidnya dibuang. Ustadz Heskil, apa kabar? Barakallahu fikum. Nih, nggak ketinggalan telat ya. Nanti ada pertanyaan untuk panjenengan. Biar diem. Tahu suka lari-lari. Bima kanu yakdibuna. Karena ini adalah wafikum, masya Allah. Kanu yakdibuna. Yakdibuna ini ada ternyata di sini adalah maf'ul bih yang dibuang, yakdibuna hu-nya baliknya ke ma, berarti aidnya adalah jenis aid yang dibuang gitu. Pak, betul ya Pak? Iya. Pelajarannya kecil. Ya kalau di ini di hari suka dipakai dikasih pelajarannya yang tidak begitu berat. Ini sebentar ya. Amin, Allahumma amin. Makasih. Pak Asep, iya. Pak Asep kita belajar sudah di idofah kemarin. Sekarang kita di metode yang balik lagi. Alhamdulillah Pak Anton, apa kabar? Iya Allah. Kemarin nggak lihat ya. Sekarang kita masuk. Ibu Kak Muslimah sudah punya ininya bukunya belum? Malaysia sudah ya? Oke. Saya Ustaz, masya Allah saya. Nih panjenengan maturnya kalau beban orang Surabaya tapi maturnya kromo nggih. Oh belum, baik.
Kakak nanti DM saya, nanti saya nanti mintakan untuk bisa di karena memang betul kalaupun bisa dengan cara kita mengambil bukan dari buku ini, tapi kalau dengan beli dan kita itu membacanya terus menjadikannya bermanfaat, itu lebih ahsan gitu, lebih baik. Kita sampai kemarin di ini ya, di silakan Kak Rafi. Aduh, Masya Allah bahasanya hebat. Kemarin kita sudah sampai di idofa ya. Ini metode al-i'lan untuk nahu pemula. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Barakallahu fikum. Ya, Kakak silakan tap-tap layarnya untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Dik, apa ya kemarin tuh ya? Kalau misalnya pengen tahu saya live-nya kapan, karena saya kalau malam itu jarang live ya Pak Ustadz Heskil, ampunten. Bisa beli buku nahunya, mangga silakan. Beli buku nahunya ini di Ustadz Sugiono ya, Abdul Manap, silakan. Karena beliau yang mempunyai mempunyai hak patennya gitu. Jadi nanti beli juga sekalian sama sorobnya ya Kak ya, 2 ya, jadi sorob sama al-i'lan gitu. Jadikan bukunya itu berguna dengan kita memakainya. Untuk di luar Indonesia saya akan bantu untuk karena untuk keluar Indonesia tuh harus pakai pakai pengiriman ke luar negeri. Saya biasanya pakai rapid speed atau di Lion Interpack ya, packing. Iya sudah, kemarin masih sibuk konten acara wisuda datang pondok, Masya Allah. Tokonya nggak ada Pak, tokonya itu KSPD, tokonya itu langsung ke Ustadz Sugiono aja. Nanti dari Ustadz Sugiono ada adminnya nanti ya. Silakan ini aja di sini. Bilang aja, Ustadz saya mau beli buku al-i'lan 1 sama sorobnya gitu ya. Saya nggak jualan Pak. Ya saya hanya ikut pelatihan kemarin dan saya merasakan mudah gitu untuk dipahami, maka saya coba untuk saya di sini posisinya berarti membaca ulang ya. Iya. Pertama kan mendapatkan pelatihan, kemudian saya sekarang di fase membaca ulang. Kan seorang muslim, seorang yang soleh itu kalau dia melakukan belajar itu yang pertama menyimak, yang kedua menulis, yang ketiga membaca ulang. Iya gitu ya. Baik, terima kasih sudah tetap layar, silakan ini ya. Alhamdulillah. Oke. Burem ya. Kita kemarin sudah yang awal-awal sudah dipahami. Oke. Terima kasih yang sudah membagikan live, Kak Puter Pelung. Kak siapa tadi? Bang Ion ya, Bang Ion ya. Lampungnya mana Bang Ion? Ciri-ciri fi'il madi, ciri-ciri fi'il mudhari. Iya, murojaah, betul, murojaah, Masya Allah. Ya, ini ciri isim sudah. Kemarin sampai di ini ya. Kita kalau udah belajar isim mausul mandek di situ. Lampung Timur tuh berarti. Oh iya, makasih Bang Ion. Oh, tadi spill lagi pengertian nahu dan sorob, mangga. Sorob ilmu yang menerangkan tentang kata, nahwu ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Diingat-ingat, metode al-i'lan memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, Jepara. Baik Bang Ion. Ya, sorobnya yang nggak ada, yang agak apa ya? Oh, sorobnya yang agak maksudnya deh. Oh,
Gimana? Ciri-ciri makna ciri-ciri. Oh, Kak Sulaiman asal mana, Kak? Ya, baik. Di sini ada pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya dari negara lain, mohon maaf, mungkin ada sedikit keterbatasan bahasa. Jadi mohon maaf dipahami untuk cuman menyimak saja ya. Baik. Oh, sipil buku sorobnya. Boleh. Sebentar ya. Ini ya sorob ilmu yang menerangkan tentang kata, nahwu ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Ustadz ini yang Ustadz Sugiono Abdul Manaf ya. Gak apa-apa tapi sudah jadi Ustadz ya Pak Anton. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau kalimat di dalam bahasa Arab kan kita ngartikannya kata ya. Kalimat apa ini gitu. Tapi kalau di dalam metode alilan, kalimat itu ya berbentuk kumpulan kata gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya jumlah. Kita tidak perlu pusing gitu karena kasihan yang pemula itu sudah pusing. Dengan tambah pusing lagi malah tambah nggak kuat. Baik, siapa nih Kak Celung? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adik Anton. Iya Allah, pengen dipanggil Adik. Buku sorobnya. Buku sorob. Iya, sorobnya ini. Sorobnya yang agak ya. Sorobnya ini Pak Ustadz Sugi itu mengambil sorob dan emang dari Amsilatul Tasrifiyah, cuman beliau meringkasnya lagi gitu. Nah ini ada yang paling penting nih, ada lugawi jarinya itu dalam ciri-ciri awalan dan akhirannya. Kalau ini namanya mudore, kalau yang madi hanya berakhiran aja gitu. Kalau mudore ada awalan, ada akhiran gitu. Nanti kita akan lihat juga di sini ada bil amr, terus ada akhirannya apa. Nanti juga di sini ada domir mutasil. Domir mutasilnya ketemunya di mana gitu kan ya. Makanya ada metode aliran seperti nanti kita akan belajar di ya mausul nanti ya Kak ya. Ini baru sampai kita belajar tentang kalimat ya. Baik, ini kayak serap dirujuk dari kitab. Iya betul, emang tasrifnya dari sini, cuman kan ini untuk pemula jadi beliau ringkas saja untuk lebih ini ya, karena posisinya kan beliau sebagai pengajar. Kalau beliau sebagai pengajar kalau pakai yang ini mungkin pemula agak bingung, waduh ini banget gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa, apalagi anak-anak pondok itu sudah biasa menghafal, pakai. Maka dalam pengantarnya ini kan untuk nahwu pemula, ketika kita dilihatkan ini harus dibaca, dihafal gitu, kasihan gitu katanya Pak Ustadz. Makanya dipakainya itu bahasanya gini, sorob tidak perlu dihafal tapi harus diulang-ulangi. Gitu. Iya, ini dari kitab Amsilatul Tasrifiyah. Ya beli di toko kita cuman berapa ribu gitu. Masya Allah murah-murah itu. Dan kertasnya juga dari kertas koran biasa. Ini akan menjadi bernilai kalau kita baca, kita kerjakan, kita rangkaikan dalam kalimat-kalimat Al-Quran dan kita pahami, itu akan bernilai. Sama seperti kitab ini. Kitab ini sama seperti buku ini. Buku ini kalau dibilang orang tuh mahal sekali ya, tapi dia akan lebih mahal lagi, akan lebih meningkat lagi value-nya kalau kita itu baca, kemudian membahasnya dan kita mengulangnya kembali gitu, dan kita paham. Terima kasih Pak Haji Jarkasi, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Ini Pak Ketum kita nih, Pak Asep, Pak Tinta Hitam ya. Dia katanya bilang nanti ada pelatihan ketiga untuk alilan.
kita akan harinya akan ditentukan, tapi insya Allah di bulan Agustus ya Pak ya. Ya terima kasih yang sudah kasih mawarnya Pak Zarkasi, barakallahu fikum. Jazakumullah hasanan saja, semoga berkah dan selamat dunia akhirat, barakallahu fikum. Ya baik, sekarang kita ngambilnya di kemarin kita akan bilang cerita kalimat ya, kalimat ya. Ya, metode alilan itu bersusun gitu loh Bapak Ibu, para hadirin semuanya. Jadi kalau misalnya ini pakainya sorob dulu, apa ciri-ciri fi'il madi, apa ciri-ciri fi'il mudhari, terus nanti baru dhamir mutasil, sesudah dhamir mutasil baru kita cerita idhofah. Oke. Ya. Ya, pelatihannya nanti insya Allah di daerah Karawang Pak. Iya, saya kan jauh ya. Iya, saya bilang saya nggak bisa hadir, tapi saya nanti akan mengejar ketinggalan juga insya Allah. Silakan menghubungi beliau Pak. Ini Pak. Cara mendapatkan buku Al-Ilan ini ke Ustadz Sugiono Abdul Manaf, dan jangan lupa Kak beli yang sorobnya sekalian ya. Silakan di ini. Beliau mengajar di TikTok juga, edukasinya itu pelajaran Nasohil Ibad sama kajian tafsir Jalalain dengan memakai referensinya. Kalau tafsir Jalalain itu sarahnya Tanbirul Ainain, terus juga bisa pakai dia juga pakai referensinya yaitu Al-Munir karya Wahbah Juhaili. Kalau di Nasohil Ibad itu beliau referensinya Fathur Rabbani, begitu ya Kak ya. Barakallahu fikum fi majid hasanatik insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Syukran Ustaz Sulaiman. Iya. Dakwatak ya Syekh. Masyaallah. Syukran ada. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kemarin belajar ya kalimat. Jadi di dalam metode alilan ini yang pertama itu berurutan ya. Sesudah idhofah baru kita cerita kalimat. Nah, kalimat ini ada fi'liyah, ada ismiyah. Halo Teh Mimin. Aduh, Pak Imam pakai berhalo. Assalamualaikum Ustaz. Iya, saya lagi ngulangin metode alilan Ustaz. Jadi enggak bisa ini ya. Jenengan Nadir cuma lewat doang enggak apa-apa. Baik, kalimat itu ada fi'liyah, ada ismiyah. Ya, namanya fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Rumusnya adalah fi'il, fa'il, dan kemudian nanti ada maf'ul bih gitu. Rumus ini kita coba artikan. Fa'ilnya itu adalah isim yang rofa yang jatuh setelah fi'il. Nah ini fa'il. Maf'ul bi adalah isim yang nasab jatuh setelah fa'il. Makanya kemarin pas waktu mengartikan ini Kak, di dalam idhofah itu kemarin, ja'alna, kami telah menjadikan ala kulu atas kulubihim, hati-hati mereka akinatan ya. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, ala huruf jer, kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Akinatan. Nah, di sini Ustadz Sugi karena belum sampai ke fi'liyah, beliau bilangnya ini artikan saja isim yang nasab yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Padahal ini sebenarnya apa? Bu Ayu, apa kabar? Barakallahu fikum. Ini sebenarnya adalah maf'ul bi. Iya, baru dibahas. Terima kasih saya Sulaiman. Barakallahu fikum. Ini dibahas ketika di fi'liyah gitu. Namanya maf'ul bi. Maf'ul bi itu apa? Isim yang nasab setelah fa'il. Contohnya gini. Khalaqallahul arda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma amin. Saya Sulaiman. Syukran ala da'watik. Nama lengkapku Ustazah Muhyoni panggil. Oh gitu Ustazah.
Kok jadi Ustad? Nama lengkapku Ustazah Muhyoni. Panggil aja Bang Ion. Oh, namanya Bang Ion. Oh, oke Bang Ion. Namanya Muhyoni. Oke. Kok apa Kak Agoy? Apa Pak Agoy? Khalaqa fi'il madi. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Ya, khalaqa fi'il madi dengan apa ini sini domirnya? Domirnya adalah huwa. Kalau ada domir huwa atau hiya, kita lihat di depannya. Di depannya adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Isim yang rofa ini menjadi fa'il. Kalau gitu yang di sini domirnya jadi apa dong? Ya tetap jadi domir huwa dan hiya-nya itu. Kalau tidak ada isim yang rofa, misalnya khalaqal ardo gitu, maka domir huwa-nya ini menjadi fa'il. Kita bacanya gimana? Apa Ustaz? Subhanallah itu artinya banyak loh Ustaz. Bisa salah, bisa apa-apa. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah gitu. Baik. Kalau yang begini maka fa'ilnya adalah Allahu. Ya. Lafaz jalalah Allah sebagai fa'il yang diropakan dengan doma begitu. Kalau huwa sama hiyanya gimana dong? Ya cuman sebagai domir aja di sini. Kita baca fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu fa'il yang diropakan dengan doma, al-ardo maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah gitu ya. Jadi lebih mudah kalau di dalam metode al-i'lan gitu. Kasihan untuk pemula itu kalau dikasih yang lebih ruwet, nanti malah ruwet. Maksudnya kalau lebih banyak, karena pengalamannya Pak Ustadz begitu katanya. Pak Ustadz bilang gini, saya tuh ngajarin mereka para jamaah saya itu memakai bahasa pengantarnya itu misalnya fi'il itu bahasa Arabnya apa gitu. Nah mereka malah tambah pusing mungkin ya, ini jamaahnya berkurang gitu. Bagaimana biar jamaah kita tambah banyak dan mereka paham. Terus akhirnya punya metode namanya metode al-i'lan ini gitu Kak. Iya. Kan di dalam pembahasan Al-Quran itu nggak begitu banyak ya. Iya. Apa nalai Bang Ion? Rofa itu apa Ustadz? Ustazah. Beli bukunya kayak apa? Tolong dijawab. Panduannya seperti ini. Wah keren nih kalau anak MI diajarin gini, gampang ya. Iya Pak, buku panduannya pakai al-i'lan Kak, cuman 29 halaman. Kalau ingin menghubungi saja ke Ustadz Sugi, ya hanya 29 halaman tuh. Ini terakhirnya cerita tentang majhul. Iya. Terima kasih. Ya, buku panduannya pakai metode al-i'lan seperti ini, juga pakai sorobnya. Ya, sorobnya. Sorob itu tidak perlu dihafal, apalagi bagi mereka yang yang sudah berumur. Beruban lah, udahlah beruban. Kalau ini yang tidak perlu dihafal tapi diulang-ulangi gitu ya Ustaz Eskil. Baik, tadi pertanyaannya apa? Oh, untuk nahwu. Iya, al-i'lan itu untuk nahwu sorob. Al-i'lan itu untuk nahwunya. Iya. Metodenya namanya al-i'lan. Kan ada metode al-amsilati, metode apa lagi gitu. Kalau Pak Ustaz Sugi membahasakan pakai bahasanya al-i'lan gitu untuk disebarkan gitu. Iya. Mubtada khobar. Ya nanti ya ini baru sampai di sini ya, Kak. Diterangkan, menerangkan gitu ya. Iya, mubtada. Ya, yang tadi rofa. Rofa itu posisinya dia isim yang rofa gitu ya. Rofa itu posisinya dia punya cirinya yaitu domah gitu. Kalau apa domah atau yang lainnya. Iya. Biasanya sebagai fa'il, sebagai apa lagi gitu. Nanti ada banyak. Kayak kita kalau makin jelimet malah tambah puyeng ya. Udah ini aja dulu. Iya rofa. Sim yang rofa ini sim yang rofa ya.
karena kakak sebelumnya nggak ikut ya. Nah di sini kalau di dalam ciri-ciri isim itu hanya begini tuh. Isim yang rofa itu tandanya adalah dengan akhiran tanwin yang ya rijalun. Rijalun isim yang rofa yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nih sekarang alhamdu isim yang rofa yang dirofakan dengan domah gitu kak. Ya saya baru gabung, iya kak, iya makanya kalau di bahasanya tuh di sini kan tamu-tamu saya itu mereka kadang datang dan pergi jadi nggak konsen gitu ya. Kalau udah istiqomah itu biasanya karena ada orang yang butuh gitu, butuh terus akhirnya dan saya rasakan cocok gitu. Tapi kalau nggak cocok ini mah, kok ini terlalu cetek gitu loh, terlalu ini nggak cocok buat saya, ya nggak apa-apa gitu. Nah ya nggak apa-apa gitu. Bun, aid itu apa? Aid itu isim domir yang kembali ke isim mausul. Baik, itu pembahasan isim mausul ya. Terima kasih Pak Gatot yang sudah memposting ulang. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita cari yang nasab. Kalau isim yang nasab itu tandanya adalah fathah yang bertanwin atau tandanya adalah fathah gitu. Enggak. Saya kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di mana ya? Saya kuliahnya di Fakultas Hukum UGM. Bukan sastra Arab, bukan. Saya belajarnya di apa dalam bahasa ininya tuh? Belajar bahasa Arabnya itu dimulai dari pengajian. Ya, saya ikut ngaji kelompok pengajian Al-Qur'an waktu dulu, sekarang diganti jadi Majelis Pengajian Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ih, kok buset? Enggak lah, enggak buset. Keberkahan kak, masya Allah, alhamdulillah saya di sana. Terus kemudian saya mendapatkan pengajian. Yang pengajian itu saya melihat kok ini ya harus dilogoti ya gitu. Akhirnya saya jatuh cinta gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah terkait dengan pengajian itu. Keren kan? Banget kerennya pengajiannya kak, bukan OGM-nya. Oke. Alkitabah itu sebagai isim yang nasab yang dinasabkan dengan fathah. Kemudian kalau ini jer. Kalau jer itu yang dinasabkan yang dijerkan dengan kasrah. Kalau khalikin ini juga isim yang jer yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Iya, kalian juga hebat kok, dan gitulah. Saya tuh orang-orang terlambat kok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang di ismiyah. Ismiyah itu berarti tadi kata mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Kita pahami yang di sini dulu. Mubtada, kemudian ada khobar. Jadi kalimat yang diawali isim. Nah, isimnya itu berupa mubtada. Mubtada adalah isim yang rofa yang di awal kalimat. Khobarnya juga isim ya, tapi juga bisa berupa kalimat. Oke. Makasih, barakallahu fikum. Yang baru hadir terima kasih. Ya, silakan Anda ikutin saya di Laporens, kemudian masuk di situ terus ikutin ya. Jadi ketika saya live, karena apa ya, live saya itu kadang mood-moodan ya Ustaz Eskil. Itu kadang kalau moodnya baik ya masuk live kalau ini, tapi saya ingat mesin kecerdasan saya itu dari dalam Stephen itu namanya feeling extrovert. Feeling itu perasaan, extrovert itu harus ada dari luar baru dia itu bagus gitu loh. Belajarnya saya harus ramai apa? Ramai bareng bersama teman-teman gitu. Makanya ketika saya tidak live itu ada yang nanyain gitu, saya merasa bersalah karena apa, di situ ilmu saya makin berkurang gitu ya. Kalau dengan live itu saya makin tambah teman, tambah ilmu. Oke. Itu sudah apa kak? Ikut nyimak bun surah. Oh surah yang mana? Surah yang mana? Pak Mas Duki, assalamualaikum. Ketinggalan Pak, udah jam 8. Bapak sehat? Gimana kabar Lamongan?
Tidak hujan kan, angin sepoi-sepoi. Allahu ghafurun. Izini makbul, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, Pak. Oke, ismiyah, kalimat yang diawali isim, rumusnya nih Kak. Pertamanya ada mubtada, terus yang selanjutnya di depannya ada khobar. Lah, masih pagi kok, panas Pak. Mubtada itu subjek, khobar itu objek. Enggak juga nih Kak. Jadi mubtada isim yang rofa yang di awal kalimat pakai ini aja dulu ya, karena nanti pusing nanti kesananya. Khobar isim yang rofa setelah mubtada, atau bisa juga kalimat setelah mubtada. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh typing. Allahu ghafurun. Allahu mubtada yang dirofakan dengan domah. Ghafurun khobar yang dirofakan dengan fathah. Bukan tatwah, domah yang bertamin. Jadi ininya juga harus rofa, ininya juga khobarnya juga rofa, mubtadanya juga rofa. Iya, nggak apa-apa. Saya dulu tuh punya sikap ini, kalau ada yang pengen saya tahu banget itu, saya kosongkan otak saya kosongkan gelas saya. Terus kemudian ketika masuk saya pahami sedikit-sedikit. Karena kalau nggak gitu, kita nggak yang dulu yang sudah kita pahami nggak dibuang dulu, nanti puyeng gitu loh Pak Anton. Baik. Oh, hukum bahasa Indonesia itu diterangkan, menerangkan. Oh gitu ya Pak. Makasih. Ini gurunya, guru bahasa Indonesia-nya datang. Baik. Sekarang kita lihat contohnya. Kalimat fi'liyah. Ya, kalimat fi'liyah. Yadribullahu amsala. Ya, karena dimulai dengan kalimat fi'liyah ini dimulai dengan fi'il. Ya, fi'il. Oke. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Mari kita baca. Baik. Waalaikumsalam. Jalan kaki? Alhamdulillah. Apa? Mulai ini nebeng. Nebeng lagi. Pas turun dari makam jati itu. Ya itu mah nggak dapat apa-apa ya. Anakku jalan. Jadi kalau dia bilang aku nggak bawa sepeda motor mah, nanti jalan aja. Ada yang ayo nebeng akhirnya sama aja jalan kaki jadi. Fa'il itu dirupakan oleh fi'il apapun. Fa'il itu dirupakan oleh fi'il apapun. Fi'il maksudnya gimana? Karena dia kalau fa'il itu harus rofa. Itu. Istighfar Pak. Insya Allah besok ngaji lagi sama Pak. Iya insya Allah. Maaf ya, saya tidak menjawab pertanyaan yang terlalu sulit. Ini nahwu pemula. Baik, yadribullahu amsala. Yadribu ini fi'il apa? So, kita lihat kemarin ya, kita buat lagi. Betul, biasa tandanya apa? Yadribu. Maaf ya tulisannya, bukan lulusan pondok Bapak Ibu, para hadirin semuanya. Iya. Oke. Mari kita ulangi. Daroja yadribu. Oke. Baik, ayo mulai yuk. Kita pakai metode alilan yadribu apa? Ada iya, akhirannya domah. Oke. Ada iya, akhirannya domah, maka disebutnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Baik, fi'il mudhari Kak. Doroba yadribu. Betul. Ini berarti awalnya dari kata aslinya fi'il madinya adalah doroba yadribu. Baik. Doroba yadribu. Ada iya dengan akhirannya domah. Berarti di sini domirnya apa? Kita lihat domirnya apa? Ya Allah memukul. Nggak kayak gitu Kak. Karena yadribu itu doroba yadribu itu bisa macam-macam. Baik.
Huwa, baik, huwa, huwa. Kita tulis di sini huwa dulu, boleh? Oke. Karena di sini domirnya huwa, kita lihat di depannya adakah isim yang rofa. Kalau ada isim yang rofa, dia tidak bisa menjadi fa'il. Ternyata ada. Nah, ini adalah isim yang rofa. Isim yang rofa namanya fa'il. Isim yang rofa yang jatuh sesudah fi'il namanya fa'il. Gitu. Betul, takdiruhu huwa. Ahsan Ustaz Sulaiman. Oke. Itu yadribu fi'il mudhari dengan domirnya, ini hanya domir aja, domir yaitu takdiruhu huwa gitu katanya ya. Kita pakai metode alilan, Pak. Jadi kalau kita membahasakan mengirabnya gini, yadribu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Kan tadi ada yang dirofakan dengan apa? Domah yang bertanwin. Kalau domah yang bertanwin nggak ada alif lamnya. Karena ini ada alif lamnya, maka hanya domah. Baik, lanjut ya Kak. Amsala ini apa? Amsala ini apa? Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, maka ini apa namanya? Kalau Allah itu tanda isimnya apa? Tanda isimnya alif lam. Maf'ul bih. Iya isim. Iya betul isim. Tapi ini kedudukan i'rabnya apa, Kak? Iya betul. Maf'ul bih. Maf'ulun bihi kalau di sana ya, maf'ul bih. Maf'ul bih yang dinasabkan. Ini isim yang nasab, yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah gitu ya Kak ya. Baik, sekarang kita terjemahkan yadribu Allah, ini Allah. Kalau kita mengartikan mulai dari fa'il Allah, yadribu itu membuat permisalan. Membuat ya. Maaf, yadribu itu membuat. Iya. Membuat apa? Amsala, permisalan gitu Kak. Jadi bukan memukul. Inilah bahasa Arab. Kalau dimulai dengan muhadasa dulu kita ada puyeng ya. Kalau di sini metode alilan itu langsung ke ayat, kemudian diterjemahkan. Cara menerjemahkannya mulai dari boleh perumpamaan Bapak, iya, permisalan atau perumpamaan. Ya, karena apa namanya? Perumpamaan. Oke. Yadribullahu amsala, Allah membuat perumpamaan. Iya, membuat contoh permasalahan. Ya, sama aja gitu. Ini contoh yang kesatu ada di surat apa coba? Sekarang yang kedua, hafidhot a'malahum fil akhirati. Allah membuat contoh permisalan. Baik. Sebentar. Ya Kak. Karena ini adalah nahwu pemula, kita lihatnya kita bisa cari di al-i'rab Qur'annya di aplikasi yang saya usulkan kemarin untuk di-download di Play Store, namanya Quran for Android. Terus kemudian nanti diunduh i'rabul Quran markas tafsir. Tadi apa tadi? Yadribullahu amsala al-am. Ini tulis dulu ya. Yadribu. Oke. Yadribu. Aduh. Maaf ya, kurang titik ini. Yadribu. Ini aplikasi sudah ada i'rabnya. Betul ada i'rabnya Kak. Kita kan milenial. Kalau milenial itu harus sudah pinter ini. Uang tua. Kita lihat seluruhnya. Jadi berullahul haqqo, jadi berullah amsalah. Nih ada dua ya, ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 17,
Ada juga di surat Ibrahim ayat 259. Ibrahim 25. Oke. Wa yadribullahu amsalan. Ada lagi. Ini juga ada surat An-Nur. Oke, kita ambil salah satunya. Yang salah satu. Ini aja nih, yang dekat. Oke. Ini diklik. Nanti muncul ayatnya. Yang kita lihat. Nah, diklik. Ini diklik lagi, kita akan muncul. Jangan Android. Karepmu. Saya kan nahu pemula yang kere, yang bisanya punya HP Android. Baik. Kalau yang iPhone itu kan Gen Z ya, bukannya milenial. Apa baby boom, saya baby boom. Oke, jadi kita lihat i'rabnya nih, kalau udah unduh nanti diunduh lagi, di situ ada terjemahan, diunduh di situ ya. Nanti ada namanya i'rab Quran. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini ada Arabic i'rab tafsir Quran. Cari di situ. Ya sama juga. Iya, di situ. Terus nanti di-download dulu karena saya sudah download. Iya, kita lihat di sini i'rabnya. Baik. Yang yadribullahu amsala. Oke. Gini ya. Oke. Wawunya istinab. Yadribu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi adomatu dohiratu. Baik, alama ini domah ya. Allahu ismu jalalati fa'iluna fa'il marfu'un yang dirofakkan, wa alamatu raf'i dengan tanda rofaknya domah yang nyata. Sebenarnya metode alilan itu adalah terjemahan dari kitab i'rab. Hanya karena untuk Indonesia terus orangnya pemula, maka kita pakai bahasa pengantar Indonesia. Kalau disodorin kayak gini ya puyeng atuh Bapak. Amsala maf'ulun bihi. Ini sinyalnya kurang bagus. Kenapa, Kak? Apa tadi nama aplikasinya? Quran for Android. Kakak main ke akun saya ya, Mimin Majalengka, terus nanti dilihat. Di situ ada beberapa VT yang sudah saya sematkan. Salah satu VT-nya itu adalah menjelaskan tentang bagaimana mendownload dari aplikasi Play Store yang judulnya Quran for Android. Terus biar dapat i'rabul Quran. Amsala maf'ul bi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu. Maf'ulun bihi, maf'ul bi mansubun yang dinasobkan, wa alamatu nasbihi dan tanda nasobnya al-fathatu dhahiratu. Gitu sama ya. Baik. Masya Allah. Baik. Kalau tidak sama-sama santri nggak mendukung gitu, Kak. Oke. Ya, kita belajar dasar dulu ya. Ini belajar namanya kalimat fi'liyah. Ya, kalimat fi'liyah. Betul ya? Betul ya? Baik. Yadribu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Al-amsala maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah, gitu ya. Iya, makanya kakak harus jeli dong kalau misalnya ini tuh apa. Oke, tandanya gini Kak, ya tuh. Waktu mencarinya tuh tandanya seperti ini, jangan keliru sama yang lain. Baik. Terus di ini step by step caranya bagaimana gitu. Baik. Sekarang ini contoh yang pertama sudah itu ada di ada surat Ibrahim, ada di surat yang lainnya juga ada. Jadi saya kasih satu ini aja. Sekarang nomor 2. Ada khobarnya belum. Ini kenapa sih? Ini masih cerita baik-baik. Ini cerita yang contoh nih Kak. Nih tulisannya itu contoh kalimat fi'liyah.
ada di halaman 14. Mubtada khobar nanti di kalimat ismiyah. Nah, gitu Kak, kalimat ismiyah. Nah, semuanya Allahu Muhammad, terus kullu nafsin ini juga Kak ismiyah, isim-isimna. Lailatul Qadri ini juga ada isim ya. Baik. Sabar Kak, sabar Kak, sabar. Tentara masih jauh. Baik. Baik. Bravo, Allah yubarik fi. Kasih kakak. Hafidhaj a'maluhum fil akhirati. Jadi kalau belajar itu harus sabar. Ya, kalau orang nggak sabaran, orangnya nggak dapat ilmunya kak. Baik, semua baik, ya, baik. Syukran ya ala nasihatikum. Jadi memang kalau di dalam bahasa ininya sebagai adabnya orang Islam itu ketika kata Syekh itu mengungkapkan ketika kita membaca Allahu kita bilangnya lafzu zalalah Allah baru sesudah itu di i'rab gitu. Ya, memang kitab i'rab selalu begitu. Lafzu zalalah Allah fa'il yang dirofakkan dengan doma. Aplikasinya namanya Quran for Android. Saya mau nulisnya kenapa disiniin? Aduh puntennya Bapak. Hafidhaj a'malahum hafidhaj. Hafidhaj. Kalau ini ya sebentar ya. Silakan cari yang sudah punya aplikasinya. Emang kalau fi'liyah itu nggak ada mubtada khobar. Rumusnya gini. Baik, kita ulangi lagi. Rumusnya gini, para hadirin. Jadi ketika kita mendapatkan namanya fi'liyah, itu awalnya adalah fi'il gitu. Kalau ini namanya fi'liyah nggak ada mubtada khobar. Iya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih gitu. Ya. Sabar ya Kak ya. Nanti sebentar lagi kita bergeser ke mubtada khobar. Iya, baik, betul sekali. Jumlah fi'liyah itu nggak ada mubtada khobar, adanya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Keren kakak. Fil akhirati. Iya, apa ya? Saya tuh kalau nggak ada ininya nggak persiapan dulu kayak gini akhirati. Saling menyemangati. A'malahum habitot sebentar. A'malahum ini embok-embok lagi baru belajar nulis. Nah, belajar nulisnya terlambat. Di sini habitat. Ayo mari kita uraikan. Habitat, monggo habitat apa? Habitat apa? Habitat apa? Ayo. Mangga ayo kawan-kawan, mari kawan kita bersama. Fi'il madi betul Kak. Masya Allah. Fi'il madi. Lihat di depannya apa? Adakah fi'il yang isim yang rofa? Nggak ada, berarti habitus fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Baik, fi'il madi mabni sukun betul. Fa'ilnya apa? Udah 1 jam, alhamdulillah. Oke, saya klarifikasi dulu. Baik. Fa'ilnya huwa. Lanton,
Look at this. Habitat. Ayo. Baik. Kita pakai metode adilan, Kak. Langsung. Pas. Ayo dirubah. Iya. Anta wis. Maaf itu bukan fi'il madhi sukun tapi mabni fathah. Oh, mabni fathah. Habitat itu mabni fathah ya. Iya, baik. Kita ambilnya gini, fi'il madhi dengan fa'ilnya apa gitu loh, Kak. Oke. Fi'il madhi itu kalau ada akhirannya ta sukun maka domirnya adalah hiya. Keren Kakak Firda, keren. Masya Allah. Terima kasih yang sudah fa'ilnya hiya. Oke, fa'ilnya hiya. Ya. Karena di depan tidak ada isim yang rofa. Sekarang gini, a'malahum. Kita sudah belajar idofah. Jadi kita udah tahu. Kalau yang baru datang izin nyimak. Terus habis itu kalau kita bisa ngikutin boleh typing. Baik. Typing terus habis itu di typing komen apa yang kita bisa. Itu tak taknis domirnya hiya. Baik, terima kasih Abang yang sudah memberikan pencerahan. Masya Allah, saya mau beli rumus tadi, bisa. Oh, Kak Nur, saya ahmalahum maf'ul bi mudhof pada. Masya Allah, belum Kak, belum. Sabar. Akmala ini apa? Akmala, ayo, akmala apa? Ini. Mangga Pak Haji, Masya Allah ini ada Sang Dermawan datang. Maf'ul bi, bagus Pak Sarifudin. Maf'ul bi. Mal'ubi yang dinasabkan dengan apa Kak Selfie? Dinasabkan dengan belajar bareng. Makasih. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah. Baik, tanda nasabnya fathah. A'mala. Iya, baik. A'mala. Ada isim dengan isim, dua kata yang digabung menjadi satu namanya idofah. Maka maf'ul bi yang ini juga kedudukannya sebagai apa? Mudhof. Baik, sebagai mudhof. Kalau ini mudhof maka hum domir mutasil sebagai betul, sebagai kalau hum domir mutasil sebagai baik mudhof ilaih. Baik, mudhof ilaih. Tulis Kak, mudhof ilaih. Ya, kita tulis dulu di sini mudhof ilaih ya Kak. Baik. Habitat a'malahum. Fi'il madi dengan fa'ilnya hiya. Kok hiya ya? Maf'ul binya itu a'malahum ya kan? A'malahum maf'ul bih. Tarkib idhofi iya Kak. Habitat a'malahum. Ayo Kak, a'malahum maf'ul bi wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu kan kita kemarin diajarkan untuk idhofahkan gitu. Fi apa fi? Huruf jer, ya kan? Kalau ada huruf jer berarti depannya apa? Ayo, depannya apa? Iya, kalau ini huruf J depannya apa? Oh. Kok dengan tak fa'il sih, Kak? Terus domir ya itu kembali kemananya itu dia. Baik, kita bahas nanti ya Kak. Fil akhirati berarti ini majrur. Majrur yang dijarkan dengan apa Kak? Majrur yang dijarkan dengan apa? Ya betul Kak Muslimah. Majrur yang dijarkan dengan apa? Isim jer, tanda isim jer.
Kasroh. Baik. Iya, kasroh. Oke. Ada usaha skill nggak? Masih ada usaha skill nggak? Sebentar ya. Nih kalau saya nggak ngambil malam jadi fa'il, kakak bukan maf'ul. Iya kak, sebentar ya kak ya. Yang sengaja nanti di splitter dulu. Baik, kita lihat di ini. Oke, habitoj a'malahum. Habitoj a'malahum. Baik ya kak. Jadi kalau kita mengirob takut ada kesalahan, baiknya kita dilihat lagi. Mana tok du Gusti? Doto. Ujuk. Habitoj. Ya tadi tuh saya pas waktu mengirab itu saya bilang habitoj a'malahum fil akhirati, ini fidunya habitoj a'malahum fil a'malahum wa fin nari habitoj a'malahum fidunya a'malahum fil yaumil akhir. Habitoj fidunya, ini fidunya semua ya. Habitoj a'malahum fidunya. Oh iya. Al-Baqarah dulu. Fidunya wal akhirat. ada Oke, udah ketemu. Baik. Bawah tengah. Kul jam'un mu'anasin. Baik. Iya. Kang Fadli, baik. Habitos. Kenapa pakai tanda mu'anas pada lafaz? Karena itu gimana? Kul jam'in mu'anasin ya kak yang. Oke, kita lihatin. Kasiran an sabilillahi wa qulubi wal masjidul haram wa ikhrajul ahli akabarillah wa akbar wala. Oh ini yurajuna an. Ya kak, tap layar dulu. Aku seneng kalau dikasih tap. Makasih sudah dikasih dari tap layar. Wow. Habitos. Ataknya ini taknis mabniun alak sukun. A'malu bukan a'mala. Oh kak. A'malu kak. A'maluhum. Baik, betulin. Oke, dibetulin. Tuh ini juga amalu. Sayanya nggak salah lihat. Oke, nggak apa-apa. Iya, baik kakak, masya Allah. Pas tadi baca habitat kok saya pusing ya dadinya, karena saya salah sendiri nulisnya. Iya. Setiap manusia itu apa namanya? Sadaki ke waktu tahu apa sih? Aduh, tak sih. Iya, kakak belajar di mana ya? Kok salah terus? Baik. Habitos fi'il madi dengan domirnya. Di sini domirnya apa? Tak sukun habitos di sini ada akhirannya adalah tak sukun. Kita lihat di metode alilan. Sebentar kak, sebentar. Wih. Sebentar kak. Yes, sebentar. Itu tulisannya apa namanya tuh, buku saya sudah dicoret-coret jadi kelihatan AIU-nya. ada alasan ini tak sukun. Makasih an qaumi tajma'u wa qalibu tahaddusul. Oke. Itu ibaratnya ya. Tak sukun. Terima kasih Ustadz Ahmad. Jadi ada tak sukun, akhirnya tak sukun, maka kembalinya ke hiya. Oke. Ini metode alilan, kembalinya ke hiya. Ketika ada
ada hiya di sini, kita lihat di depannya adakah isim yang rofa. Ternyata di sini ada isim yang rofa. Maka isim yang rofa ini menjadi apa? Bukan maf'ul bih, tapi apa? Ayo. Wih, Pak. Apa tadi? Fa'il. Sebentar Kak, sayanya sudah tua. Sudah agak siang, jadi luar biasa. Baik, nanti tak resum. Fa'il yang dirofakan dengan doma. Wa huwa mudhof. Pelan-pelan tarik napasnya. Mungkin karena saya puasa, puasa tuh nggak ada diomongin ya Pak Anton. A'maluhum fa'il. A'malu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi huruf jer. Karena ini huruf jer, maka di depan pasti majrur. Al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Baik, terima kasih. Sekarang kita bilang kok ini taknya tak sukun ya, domirnya hiya. Kan ininya fa'ilnya kan jamak gitu. Iya. Karena ada di dalam salah satu ketentuan itu di dalam nahwu, setiap yang jamak kulu jam'in mu'anasin gitu. Iya. Iya dong Pak, depan belakang. Kalau kami kan depannya depan. Habis itu setelah fi'il fa'il di depannya gitu Kak. Kak, Pak. Pak. Ya Ustaz, nanti dijelasin kenapa ini mu'anas. Di sini adalah jamak. Yang saya tahu pakai kulu jam'in mu'anasin aja. Iya. Kakak Safi'i, mohon maaf itu baru datang ya. Lihat di PT saya itu namanya Quran for Android. Oh, Masya Allah sigotnya. Baik. Kakak ini buat pemula ya Kak, yang saya dapat waktu pelatihan seperti ini. Jadi tidak belajar sigotnya apa, ini apa belum Kak. Iya, bagi yang awal untuk ini dulu. Nanti baru belajar lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih Kakak semangatnya. Semangat. Habitat fi'il madi dengan domirnya hiya, a'maluhum, fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Biasa. Oh gitu Kak. Terima kasih. Maluhum fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi huruf jer. Akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Baik. Nah ini. Saya punya itu. Makanya ininya nggak usah ditulis. Ya, ini dulu. Habitos ini fi'il madi dengan domirnya hiya. Karena domirnya hiya, lihat di depan apakah ada huruf isim yang rofa. Ternyata ada nih isim yang rofa. Maka isim yang rofa ini jadi fa'il. Habitos fi'il madi dengan domirnya huwa. A'malu fa'il yang dirofakan dengan domah. Oh bukan, saya mimin. Saya mimin Kak. Saya mimin mintar sih. Terima kasih. A'malu fa'il yang dirofakan dengan domah wa huwa mudhof. Gitu ya Kak. Kalau ini hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Terima kasih. Fi huruf jer al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasr. Jadi kalau kita baca Quran, kalau ada fi pasti belakangnya adalah jer gitu. Iya gitu. Jadi kalau kita sudah bisa belajar nahwu shorof itu tahu kalau ada huruf jer belakangnya pasti majrur. Sudahnya pasti majrur. Depan belakang susah ya. Terus kemudian kita lanjut ke ini. Tadi nulis ini salah jadinya trauma saya. Hadoro ahadakumul mautu. Inilah. Tadi apa Kak? Ininya.
fiil plus fa'il plus maf'ul bih. Ya, baik. Ya, ini nah, ada fiil, kemudian terus ada fa'il, urutannya ya. Ada fa'il, kemudian di depannya ada maf'ul bih gitu. Maf'ulun bih. Punten. Ya kan gitu kan. Nah, sekarang ini ada satu kalimat. Ya betul. Ya betul Kak. Masya Allah, terima kasih komenannya. Udah jam berapa nih, A? Jam 8:30. Aida Jia mau ke sini naik apa? Oh, dijemput Jemput nak. aja. Baik. 1 jam 20 menit, 10 menit lagi. Reward nah. Apa? Rewardnya belum final, baru 15. Apa-apa. Oh, 927. Oh, Kak Selfie dari mana? Iya, pemula. Tapi kayaknya sudah punya basic. Indonesia bagian timur. Bukan, tengah. Iya. Hadoro ahadakumul mautu. Hadoro fiil apa ini? Ayo tulis. Hadoro fiil apa ini? Oh, Kalimantan Utara. Baik. Fiil apa ini? Terima kasih kakak yang sudah memberikan. Fiil madi. Fiil madi. Domirnya apa domirnya? Domirnya apa kak? Fiil madi domirnya apa? Betul. Domirnya huwa. Betul. Domirnya huwa. Huwa betul. Kalau adoro ini dengan domirnya huwa, kita lihat kok fiil amar. Alhamdulillah melek ya Ustaz. Adoro, para hadirin semua, ini Ustaz saya itu luar biasa. Adoro ini adalah fiil madi dengan domirnya huwa. Kalau ada domirnya huwa, maka kita lihat di depannya adakah isim yang rofa. Ini. Ternyata ada, ya kan? Ada. Maka ini yang al-mautu menjadi fa'il. Saya trauma di tulisan yang ini. Hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Ahada jadi apa? Ahada maf'ul bi. Betul. Ahada maf'ul bi. Ayo, ahada apa? Maf'ul bi. Betul. Maf'ul bi yang dinasobkan dengan apa? Nasobnya, tanda nasobnya Kak? Maf'ul bi dengan tanda nasobnya apa? Tanda nasabnya apa? Fathah. Baik. Iya, fathah dohiro. Masya Allah, betul. Fathah dohiro. Ahada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Karena ini adalah isim, dengan isim digabung menjadi idhofah, maka ahada adalah mudhof. Kum domir mutasi sebagai apa? Sedikit tadi saya yang kakak serabutan, saya yang trauma, kakak minta ditulis. Baik nanti. Mudhof ilaih. Baik, mudhof ilaih. Al-mautu sebagai apa? Al-mautu sebagai apa? Fa'il. Ay, sebentar lagi. Ustaz Seski nanti naik ke atas ya Kak. Ustaz menjelaskan tentang ini yang habitus a'maluhum. Okay. Fa'il disindai. Kenapa fa'il diluhan? Itu dia, bagus pertanyaannya. Jadi Tadi saya nunggu pertanyaan begitu. Kenapa fa'il didahului maf'ulnya Kak? Iya, maf'ul bih duluan ya. Makanya saya bilang ada fi'il, kemudian ada fa'il, baru maf'ul. Kedudukannya ini mulainya dari fi'il, fi'liyah ya Kak, bukan mubtada khobar. Fi'liyah itu berawal dari fi'il. Fi'il, kemudian depannya ada fa'il, kemudian depannya lagi ada maf'ul bih. Nah, sekarang ternyata yang tadi itu maf'ul bihnya di depan. Iya, sebelum
fa'il gitu. Jadi posisinya kan gitu. Kita tulis dulu ya, Kak Serabutan tadi minta ditulis. Apa tadi? Hadoro. Hadoro. Titiknya kelihatan. Hadoro. Ahada. Kumul. Ahada. Kumul. Ntar ya Kak, jangan dulu keluar, nanti ya saya masuk, saya tarik Ustadz Heskil untuk nyinden. Al-mautu. Karena saya tidak begitu paham tentang ilmu nahu, alhamdulillah ada beliau yang melihat mautu. Tapi nanti ditanyakan hal-hal yang basic aja, lebih kasihan yang lain-lainnya. Syukur tadi. Hadoro ismu hote apaan? Ahadakumul mautu. Baik. Hadoro tadi apa Kak? Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kita lihat depannya adakah yang rofa? Karena ini adalah domirnya huwa. Ada isim yang rofa, ternyata ada isim yang rofa di sini, maka di sini domir saja. Domir saja yaitu huwa. Baik. Ahada ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih kemudian dinasobkan dengan fathah. Lalu kita bilang lagi wa huwa mudhof. Kenapa dia mudhof? Karena depannya itu adalah domir mutasil. Jadi ada dua isim yang dijadiin satu. Ahadakum berarti mudhof ilaih. Oke, baik. Mudhof ilaih. Ayo Kak, lanjutin. Al-mautu ini sebagai apa? Sebagai apa ini al-mautu? Al-mautu sebagai fa'il yang dirofakkan dengan doma. Karena ada dua isim yang dua isim yang dijadikan satu. Kemarin sudah belajar. Dua kata yang digabung menjadi satu pengertian namanya kata majmuk dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih atau idhofah. Iya, disebutnya idhofah. Baik. Ini maf'ul bihnya duluan. Ininya al-mautunya di belakang. Maka di sini namanya maf'ul bih muqaddam. Muqaddam gitu Kak. Maf'ul bih yang dikedepankan. Iya, betul. Oke. Ayo Ustaz Eskil naik nyinden. Ada waktu. Boleh sampai jam 9 enggak apa-apa ya, Pak. Soalnya beliau baru bangun ini. Assalamualaikum. Ngeri Sehat. Masya Allah. Ini kalau disuruh pagi nyinden saya ya. fresh, kalau malam lumayan. Kalau pagi yang saya yang nggak fresh. Nah itu dia, makanya tangi turu wisaan langsung dikon manggung. Manggung kayak manuk manggung. Ada. Habito cak malum, Ustaz, tolong jelasin. Tadi Kenapa? Kenapa kok hiya? Kan itu jamak. Apanya? Lah ini tuh. Oh. Kan domirnya hiya. Nah ini kan jamak. Sebenarnya bentar ya, sebenarnya ini karena Bu Min ini kan pakai metode, ya kan? Sebenarnya saya sendiri itu apa namanya? Di metode ini ada yang tidak cocok, tapi nggak apa-apa. no problem gitu loh. Tapi tidak masalah karena ini hanya sebuah metode. Nah itu dia. Makanya, karena mestinya tadi itu habitat ada domirnya hiya, padahal di situ ada isim zahirnya gitu loh. Harusnya ketika ada isim zahirnya tidak usah domir gitu. Tapi tidak masalah, itu untuk pemahaman, tidak masalah. Kita skip saja. Iya, baik. Makanya ini skip. Kakak, saya kasih skip dulu. Saya kasih bicara dulu. Jadi beliau ini lebih mumpuni, lebih mahir di dalam nahwu. Ketika melihat satu perbedaan di dalam ini metode al-i'lan, itu beliau pahami itu memang untuk pemula gitu loh, Ustaz. Ya kan? Jadi kalau ada saya mencantumkan hiya ini domir hiya nggak usah sebenarnya, tapi untuk pembelajaran bagi yang nahwu agak yang pemula itu disematkan buat apa? Buat mereka lebih paham dulu gitu loh, Kak. Baik, ayo Ustaz, lanjut. Oh, ada yang mau masuk itu gimana? Nggak masalah itu karena tugasnya yang buat itu nanti bukan tugas saya.
Apa pertanyaannya itu apa? Nah ini kan domirnya kan hiya. Akmalu ini kan Ya jamak berarti gitu kan loh. saya harus disuruh jawab dengan sesuatu yang saya tidak setujui. Lah priwe. Ya gini loh. Karena bunda itu biasanya pakai apa namanya, pakai dhamir di setiap fiil meskipun ada dhahir, ya kan? Oh gitu. Kenapa dia Baik. hiya? Kenapa hiya? Karena itu muannas. Mm-mm. Terus. Karena itu kan habitat itu yang bentuknya muannas. Atau kalau dalam tasrif itu wakilnya adalah mufrad muannas ghaibah. Kan akmal, mana yang muannas itu mana? Akmal sebagai fa'ilnya itu adalah muannas. Jadi fi'ilnya digunakan habitat pakai muannas. Nah, kalau fi'ilnya berupa muannas, dhamirnya tidak boleh huwa karena huwa untuk muzakkar. Itu kan jadi itu karena fa'ilnya jamak kah? Kenapa pakai iya? Nah, kalau yang dikatakan kenapa pakai iya kok tidak pakai hunna? Ya kan? Karena amal itu kan misalkan muannas itu kan jamak kan banyak. Kenapa pakai hunna? Tapi pakai iya? Kenapa kok tidak hunna? Gitu jawab. Jawabannya sebenarnya ya, kalau dalam fi'il dan fa'il untuk pencocokannya itu ketika fa'il itu lebih daripada satu muannas apa namanya tasniyah atau jamak fa'ilnya, maka fi'ilnya harus tetap mufrad. Oh gitu. Ya, misalkan contoh laki-laki misalkan ja'a zaitun. Pakai ja'a, pakai mufrad. Ja'a az-zaidani. Ja'anya tetap mufrad. Ja'a az-zaiduna. Ja'anya tetap mufrad. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu yang dimaksud kenapa pakai iya, kok tidak pakai hunna? Padahal fa'ilnya itu adalah jamak, jawabannya karena fi'il itu harus mufrad. Gitu. Terus kalau pertanyaannya adalah kenapa muannas tidak mudzakkar, ya karena fa'ilnya berupa muannas. Yaitu lafaz a'mal. A'mal itu jamak, jamak itu muannas. Kullu jam'in muannatsu. Oh gitu. Kullu jam'in muannatsu bukan kullu jam'in muannasin ya. Iya benar-benar. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannatsu. Nah, itu Bun. Jadi jawabannya tadi ada dua. Kalau yang dikehendaki kenapa hiya itu pakai hiya mufrad bukan jamak padahal fa'ilnya adalah jamak, karena fi'il itu harus menetapi tingkah mufrad apabila fa'ilnya isim zahir, tasniyah atau jamak. Fiilnya harus tetap mufrad gitu tadi tuh ya. Jadi untuk Itu Bun. Kalau fa'ilnya zahir ya, fa'ilnya zahir berupa tasniyah atau jamak. ya itu ilmu Kak. Kalau Jadi kata fi'il dia, itu wajib mufrad ketika fa'ilnya berupa isim zahir, baik mufrad, tasniyah atau jamak. berupa isim dohir. Oke. Fa'ilnya ya. Kalau pertama untuk fi'il atau Fa'il zahir Bun ya. Iya. Fa'il zahir itu jadi kunci. Karena kalau fa'ilnya dhamir maka dia harus bentuknya mengikuti. Ya. Misalkan az-zaidani yakumani gitu. Harus gitu yakumani karena dia berupa dhamir. Gitu. Kapan sebuah fi'il itu jamak? Apa itu Kak? Kapan fi'il itu sebenarnya? Ya itu ketika fa'ilnya berupa isim dhamir. Ya, ketika isim Misalkan dhamir. az-zaiduna qamu misalkan atau yakumuna. Zaid berdiri. Jadi yakumuna berdiri siapa? Zaid yang banyak ini. Dia kalau fa'ilnya berupa isim dhamir berarti kembali ke depan ya, bukan ke belakang Bun. Kembalinya itu ke depan.
Karena dia itu kembali ke depan, maka dia harus cocok gitu loh. Kalau fa'ilnya berupa dhamir, maka fi'il itu harus mencocoki dalam segi mufrad tasniyah jamaknya. Kalau fa'ilnya berupa isim zahir, maka fi'il harus mufrad. Berupa isim dohir harus mufrad. Kalau fa'ilnya Kum itu bukannya isim berupa dhamir isim, ya, Ustaz. Kum maka mana ada kum? Kita bahas habitat di sini. akmaluhum itu Ustaz, mungkin ini akmalum yang ini. Bukan Gitu. Ustaz, ini lagi baca belajar habitat. Kenapa kok habitat itu mengandung domir hiya, tapi akmalunya ini kan jamak gitu kan awalnya. Amal itu jamak ya, jamak taksir dari lafadz amal. Ya, itu Amalun jamak taksir. amalun. Ya. Masya Allah. Berarti kalau fiilnya, ya ini tambahannya bagi yang Itu mereka itu yang tuh warung ilmu itu disebutkan syahidnya itu loh. Masya Betul. Allah. Wajarridil fi'la idza ma usnida lisnaini jam'in kafaza syuhada. Masya Allah. Ini yang masuk Ya sudah Allah, para Alfiah ustadz itu. ya. Kayaknya enggak tahu sih, saya enggak hafal. Iya, maksud saya gini, kita tadi masih belajar tentang nahu pemula gitu. Kalau udah cerita yang agak ini kan jenengan suruh nyinden, ya yang penggemarnya tuh, yang jatuhnya itu para ustadzah, ustadzah gitu lah. Baik, kan Yes, karena yes, jam Bun. mata Hostnya sih, dulu bisa ngerti. pahamnya Kalau apa hostnya enggak? ngerti kan apa namanya, saya sudah nggak punya tanggungan itu. Kalau yang lainnya penontonnya nggak paham, itu tugasnya host, bukan tugas saya. Hele, karepku. Iya emang. Udah satu itu aja dulu. Yang lainnya barangkali. Oh, karena jamak tasir sedang agak puyeng saya. Kakak, Agak karena puyeng ilmu saya. baru mah Puyengnya agak di mana puyeng. itu? Jangankan kakak, saya juga harus Itu mencernanya Bun, 10 kali. itu kaidah tadi itu harus ditulis Bun. Fi'il Yang kapan mana? harus mufrad dan kapan harus fi'il itu mengikuti bentuk mufrad tasniyah jamak. Tadi itu kan sudah saya sebutkan. Oh Fi'il iya, ketika dari ini. fa'ilnya itu berupa isim dhahir, maka dia wajib mufrad. Kalau Kalau fa'ilnya kalau berupa fa'ilnya isim berupa dhamir, isim domir, maka dia dia mengikuti sesuai bentuk dhamirnya. Mengikuti bentuk dhamirnya. Jadi kalau dhamirnya itu bentuk kembali domirnya. ke, kalau dhamirnya tadi itu loh, dhamir hiya, hum itu. Kalau dhamirnya itu jamak, ya maka harus bentuk jamak. Maksudnya ketika dia kembali kepada lafadz jamak, maka harus jamak. Ketika dia kembali kepada lafadz tasniyah, maka harus tasniyah. Jelasnya. Oke. Itu kaidahnya. Ulangi Zat. Ulangi katanya penjelasannya. Aduh, kok saya yang ngulangi? Kalau Oke, tugasnya ke saya yang penonton ulangi. ya kan Jika hostnya, bukan fa'ilnya saya. sebentar, jika fa'ilnya berupa isim domir, maka fa'ilnya itu harus Dohir dulu. didohir dulu. Jika fa'ilnya Dohir. berupa iya, jika fa'ilnya berupa isim dohir, maka mengikuti bentuk domirnya. Benar. Iya, maksudnya dari awal fi'il itu kalau fa'ilnya berupa isim zahir, maka dia wajib mufrad. Iya. Maksudnya wajib mufrad itu entah fa'ilnya itu mufrad tasniyah atau fa'ilnya wajib mufrad. 1. Jika fa'ilnya isim dohir, maka fa'ilnya wajib mufrad. Jika fa'ilnya berupa isim domir, maka mengikuti bentuk domirnya. Salah. pinter, tepuk tangan guru-guru. Sekarang pertanyaan yang lain. Iya, itu PR metode, mudah-mudahan bisa diurai lebih tertib. Alhamdulillah. Begitu caranya saya belajarin. Karena kalau ada orang ini tuh harus dimanfaatin. Ustadz Deskil itu kalau ada baru bangun pun saya manfaatin. Ustadz. Itu loh, di bawah king itu. Jika fa'ilnya isim zahir, maka tidak menggunakan isim dhamir lagi. Makanya ini yang tadi saya tidak setuju sebenarnya, tapi yang saya skip karena tetap dia ada dhamirnya hiya gitu, padahal fa'ilnya dhahir. Ini hanya suatu metode pendekatan. Baik. Gitu. Terima kasih.
Udah jam 8 ya, udah jam 9. Ini ada Sudah, yang Bun? mau naik apa boleh Kak? Ustaz? Barangkali dia mau menanyakan. Nah, Udah, Bun. udah. Tadi katanya satu lagi. Apa tadi? Oh, yang satu lagi. Ini nih. Mungkin Bun, kalau barusan masih belum paham, dicoret-coret mungkin. Ditulis ya contoh sederhananya zaitun koma misalkan dengan koma zaitun. Oh, bentar. Koma Zaitun. dengan Zaidun. Zaitun koma contoh pertama. Gitu. Contoh yang pertama koma zaitun, komanya wajib mufrad karena fa'ilnya berupa isim zahir. Terakhir. Kan isim zahir. Ya. Contoh zaitun koma di sini bentuknya mufrad. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa isim zahir. Isim Domir. dhamir yang mufrad. Yang Ya, manga. ngangap. Terus Sudah, itu contoh lagi untuk pemahaman ini. tapi Misalkan ismiyah koma ya Ustaz. itu Ismu yang mufrad. Zaitun itu kan mufrad semua. Sekarang contoh yang tasniyah dan jamak. Ini tulisannya. Misalkan koma az-zaidani misalkan. ya, Koma az-zaidani. Zaidani. Nggak usah ditanyakan ya kenapa ada alnya itu. Ya. Skip. Biar nggak puyeng. Terus dengan az-zaidani koma. Koma. Nah, di sini baru kelihatan perbedaannya. Yang atas yang koma az-zaidani, fa'ilnya itu berupa isim zahir az-zaidani, bentuknya tasniyah. Dan fi'ilnya koma wajib tetap mufrad sebagaimana yang tadi, tetap koma, tidak koma tasniyah tidak. Ya. Sedangkan di az-zaidani koma menggunakan bentuk tasniyah, koma. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa isim dhamir yang tasniyah. Dhamirnya apa berarti Bun? Koma Bun. Koma dhamirnya huma. Uma. Nah, kalau ikut metode itu kan dhamirnya huma. Gitu. Kalau yang atas koma zaidani dhamirnya huwa. Tetap huwa gitu lah. Dan itu pun berlaku untuk jamak dipaskan sendiri nanti. Paham, Masya Allah Kak Firda, makasih. Paham ya? Ya. Ya. Nah, Alhamdulillah. tak tambahi lagi sedikit, kecuali menurut lughat akalunil baroghith. Waduh, Ada apa memang. puyeng, Pak? Pak. Nanti tambah puyeng, Pak. Ada memang, iya enggak, ini maksudnya ada memang sebagian di bahasa Arab itu yang boleh mencocokkan antara fiil dengan fa'ilnya. Boleh, itu saja wes biar tidak ruwet gitu. Tapi itu menurut lughat akalunil baroghith. Akalun. Astagfirullah, bentar. Wes itu saja, enggak usah enggak panjang. Nah, kalau menurut yang itu boleh, tapi secara umum kaidahnya seperti tadi. Ya, baik. Ya ini aja dulu ya. Pahami ya. Kenapa itu saya sebutkan? Ya biar kalau salah ngomong biar punya alasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad syukrosan. Iya, udah sejam lewat. Masih Kak Selvi. Kak Selvi mau naik, mau nanyakan sesuatu sama Ustadz mumpung di sini, sok. Nggak apa-apa sejam lewat ini. Jangan tanya ke saya kan cuma mampir loh. Harusnya tanyanya ke host. Oh ngeten. Lah terus aku ngapain?
Ya bisa nyanyi pargoy atau kayak mana? Kak. Terima kasih. Ya, silakan Kak. Makasih udah paham Ustaz. Masya Allah, barakah. Yang Pak Mahfud lebih dulu dari Pak Yunnya. Nah, ini kan ditanyain malah Ustaz. Ya ini. Itu kenapa maf'ulnya itu mendahului fa'il? Ah, gini bun, apa namanya at-taqdim wa ta'khir itu bukan di bahasa nahwu. Ya, Nanti betul. tambah puyeng. Udah, jawabnya gitu aja, At-taqdim wa Ustaz. ta'khir mendahulukan dan mengakhirkan di tempat yang apa namanya sebenarnya urutannya terbalik. Misalkan di sini harusnya kan fi'il fa'il maf'ul. Di sini fi'il maf'ul kemudian fa'il. Itu bukan dibahasnya bahasa nahwu. Iya. At-taqdim wa ta'khir itu bahasanya balaghah, lain lagi. Baik. Baik. Masuknya balago, tapi balago. Baik, Ustaz. Masya Allah. Nah, saya juga pengen namanya gitu. Kak Sevil nggak mau naik? Kita tutup saja yuk. Soalnya Tapi udah jam biasanya sederhananya kalau simpel kalau yang seperti ini itu biasanya isgha sami misalkan. Agar supaya apa namanya pendengar itu lebih mendengarkan. memperhatikan gitu. Saya cuman gitu aja sih. Jadi ketika datang kepada kalian semua, apa yang datang kan gitu kan? Orang akhirnya penasaran, akhirnya dia lebih mendengarkan. Ya, apa yang datang yaitu Tapi kematian. banyak apa namanya nanti alasannya banyak bukan hanya itu. Skip. Oh gitu. Ya di skip aja. Saya juga pahamnya gitu. Kalau kalau untuk ini, untuk nahunya itu memang kita tidak cuman di sedikit aja dikasih tahu bahwa itu untuk perhatian gitu ya. Mm-mm. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Kak Isla. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sad, turun ya. Sudah nyindirnya. Sob, lanjutin aktivitasnya. Sebentar. Tadi biar kamu ngasih ini lagi. Oke. Syukran. Saya turunin Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah asana jaza. Terima kasih semuanya. Saya hadirkan Ustadz Heskil tadi sebagai bahan rujukan untuk ilmu nahwu yang insya Allah bisa diambil faedahnya. Oke. Terima kasih Kak Firda, terima kasih Kak Isla, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Anton yang sudah dari awal sampai akhir lagi libur ya Pak Anton. Hanya bisa masuk. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kalau selama di room saya ini kurang begitu apa interaktif, tapi mudah-mudahan akan menjadi apa ya, penasaran gitu. Besok nanti kita hadir lagi ya, tapi tidak besok. Saya besok istirahat. Nanti minggu depan, insya Allah minggu depan. Iya, ya saya ini cuman kalau hari Sabtu, hari 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 Minggu sama hari Senin gitu, insya Allah biasanya. Oke, terima kasih. Itu kan bagian ya Kak. Ya ini sekarang Kak Islah, ini saya pakai roomnya Nahwu Pemula Kakak. Saya hadirkan itu juga Pak Ustadz Heskil itu karena beliau memang jarang hadir. Kebetulan dia tadi lihat saya hadir, kemudian dia datang itu saya mau aku manfaatkan nggak? Memang nggak ada batasannya karena Nahwu Pemula yang saya bawakan itu metode alilan memang tidak masuk ke area seperti itu tadi. Terima kasih Ustadz atas ininya, atas kehadirannya, terima kasih atas pengertiannya, terima kasih atas effortnya, terima kasih atas tap-tap layarnya, terima kasih atas semuanya yang sudah kasih apa namanya reward juga. Terima kasih, berkah selalu, sehat selalu, selamat dunia akhirat kita. Barakallahu fikum. Senang saya belajar bersama di sini karena memang saya paham, mungkin Bapak Ibu juga Bapak adik kakak tidak pernah mengenal namanya pengenalan mesin kecerdasan masing-masing. Kalau kita punya tahu, oh mesin kecerdasan saya seperti ini gitu, tidak menginikan. Tapi dengan ibu jari kita yang berbeda karakternya, maka itu menentukan kita itu di mesin apa. Saya feeling extrovert. Itu kalau belajar harus ramai. Alhamdulillah seperti ini. Ramai kita belajar, ramai kita saling, alhamdulillah saya lebih agak paham gitu. Walaupun ya mungkin kadang-kadang agak ngeblank juga gitu.
Tapi dengan adanya teman-teman berkah selalu ya Allah, alhamdulillah teman-teman hadir dan saling menyemangati, dan insya Allah ya masih penasaran. Kalau penasaran kita akan terus untuk belajar. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak komen, banyak ini sebenarnya itu meningkatkan akselerasi dari algoritma edukasi terjemah Quran. Jadi siapapun yang tap layar, siapapun yang komen-komen itu nanti akan bukan meningkatkan di saya bukan, tapi untuk room lain biar akhirnya naik gitu. Iya. Perjuangan tap layar. Saya tutup ya Kak ya.